Kita sering melihat lambang ini pada salib atau suka ada umat yang memakainya sebagai kalung. Tapi apa kita paham makna yang terkandung dalam lambang yang disebut sebagai medali Santo Benedictus ini? Mari kita bahas. Apabila kamu merasa lagi diguna-guna, disantet atau dikerjain setan, sundel bolong, kolong wewe, suster ngesot, suster nggak ngesot, pembahasan tentang medali ini mungkin sangat relevan bagi kamu. Jangan pernah bilang setan tidak ada. Hati-hati, karena keberadaan setan itu doktrin gereja, dogma. Sebagai seorang Katolik, kita pasti punya iman yang kalau kata Yesus, sebesar biji sesawi saja bisa mindahin gunung. Nah, kalau kita merasa sedang dalam kegelapan, medali Santo Benedictus adalah salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk melawan iblis dengan catatan asal kita punya iman kepada Tuhan. Sebegitu powerfulnya medali ini dalam gereja Katolik, maka seringkali digunakan oleh para eksorsis untuk mengusir bos-bos iblis. Untuk mengusir para bos dan dedengkot iblis aja powerful, apalagi cuma setan kelas teri kayak pocong, genderuwo, kuntilanak, tuyul, atau setan-setan difabel lainnya. Medali Santo Benedictus adalah salah satu senjata rohani dalam tradisi gereja yang paling kuat dalam peperangan melawan iblis selama berabad-abad. Medali ini adalah sebuah sakramentali, yakni tanda suci yang ditetapkan oleh gereja. Kekuatannya tidak berasal dari medali itu sendiri, melainkan dari Tuhan dengan perantaraan Santo Benedictus, doa-doa gereja, dan iman orang yang menggunakannya. Selama berabad-abad, medali ini dikenal dengan medali pengusir setan. Julukan itu lahir dari begitu banyak kesaksian tentang efektivitasnya dalam melindungi umat beriman dari pengaruh iblis, godaan, bahkan bahaya fisik. Medali ini terlihat sebagai kumpulan huruf dan simbol yang rumit. Namun bagi mereka yang mengetahui rahasianya, medali ini adalah perisai, benteng pertahanan, sekaligus senjata rohani. Setiap ukiran pada logam kecil ini merupakan pernyataan iman dan doa perintah melawan kuasa kegelapan. Mari kita bedah satu persatu. Pada medali Santo Benedictus terdapat sebuah salib dengan huruf CSPB, singkatan dari bahasa Latin Crux Sancti Patris Benedicti, yang berarti salib suci Bapa Benedictus. Medali ini memiliki kekuatan khusus, namun kita harus selalu ingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari bendanya, melainkan dari Tuhan Yesus sendiri. Yesuslah yang berkuasa, yang telah mengalahkan kejahatan dan menebus kita melalui salib dan cinta kasih-Nya. Tujuan kejahatan sendiri adalah memecah belah, memisahkan, mengisolasi, mempermalukan, dan menghancurkan. Sebaliknya, tujuan Kristus adalah menyembuhkan, mempersatukan, dan menghadirkan cinta kasih. Disitulah peperangan besar terus berlangsung, antara cinta kasih melawan kejahatan. Kuasa Kristus dinyatakan secara khusus melalui salib, yang merupakan pewahyuan terbesar kasih Allah sekaligus sumber penebusan kita. Santo Benedictus memahami hal ini dengan sangat baik. Dalam hidupnya, tanda salib menjadi sarana untuk melawan iblis. Ada satu kisah ketika para rahibnya diperdaya iblis untuk mencoba meracuninya. Saat hendak meminum anggur yang telah diracuni, ia membuat tanda salib di atas piala tersebut dan piala itu langsung retak. Ia bahkan mendapat penglihatan seekor ular, tanda bahwa kejahatan telah dikalahkan. Tanda salib juga dipakai Santo Benedictus untuk memberkati, melakukan mukjizat, dan menghadapi kuasa jahat. Karena itu, tanda salib menjadi pusat utama medali Santo Benedictus. Seperti disebutkan di awal, huruf CSPB di sekitar salib menunjukkan bahwa itu adalah salib Santo Benedictus. Selain itu, terdapat huruf-huruf lain yang menggambarkan peperangan rohani antara cinta kasih melawan kejahatan dan terang melawan kegelapan. Huruf vertikal CSSML berasal dari kalimat Latin Crux Sacra Sit Mihi Lux, yang berarti, semoga salib suci menjadi penerangku. Sementara huruf horizontal NDSMD berasal dari kalimat Non Draco Sit Mihi Dux, yang berarti, semoga naga atau ular tidak menjadi penuntunku. Semua singkatan ini disusun menyerupai sajak agar mudah diingat. Tapi kalau sajaknya bahasa Latin, susah juga ya. Tapi selama ada niat, pasti ada jalan. Sama aja kalau kita mengingat sajak-sajak seperti Et Maiorem Dei Gloriam, Veni Vidi Vici, Mens Sana in Corpore Sano, dan sajak-sajak lainnya. Kebanyakan orang Katolik juga hafal lagu-lagu bahasa Latin kayak Kyrie, Agnus Dei, dan lain-lain. Maka kalau kita niat, pasti kita juga hafal di luar kepala. Di bagian atas medali terdapat kata Pax, yang berarti damai. Ini mengingatkan kita pada Pax Benedicti atau damai Benedictus. Akan tetapi yang paling utama adalah damai Yesus Kristus itu sendiri. Damai adalah ketenangan yang lahir dari keteraturan hidup dalam Tuhan. Hidup Kristiani menghasilkan damai sebagai salah satu buah Roh Kudus. Nah, di bagian luar medali terdapat doa eksorsisme yang sangat kuat, yakni sebuah penolakan terhadap iblis. Vade retro satana, yang artinya
Enyahlah setan, mundurlah setan. Lalu dilanjutkan dengan Nun quam suade mihi fana, yang artinya jangan pernah menggoda aku dengan kesia-siaanmu. Bagian berikutnya menyatakan bahwa apa yang ditawarkan atau ditujukan oleh iblis kepada kita adalah kejahatan. Kalimat tersebut adalah sun mala quae libas, yang berarti apa yang kau tawarkan kepadaku adalah kejahatan. Kalimat terakhir dalam medali berbunyi ipse venena bibas, artinya minumlah racunmu sendiri. Kalimat ini sungguh sebuah pembalikan yang indah. Pergilah dariku, jangan goda aku. Apa yang kau tawarkan itu jahat, minumlah racunmu sendiri. Sikap seperti inilah yang seharusnya dimiliki orang Kristen. Orang-orang yang telah dimiliki Kristus berjalan dalam terang salib dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. Apa yang ditawarkan iblis adalah kejahatan. Dalam berbagai pencobaan hidup, kita perlu mengenali bahwa godaan tersebut memang jahat, lalu menolaknya dengan tegas. Di sisi lain, medali terdapat desain yang lebih baru. Gambar Santo Benedictus dibuat lebih belakangan di Monte Cassino pada tahun 1880. Di sana terdapat kata kecil eius in obitu nostro praesentia muniamur, yang berarti semoga pada saat kematian kita dikuatkan oleh kehadirannya. Santo Benedictus dikenal sebagai pelindung kematian yang bahagia. Kita dapat memohon bantuannya agar pada saat paling penting dalam hidup kita, yaitu saat menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita mengalami kematian yang kudus sebagaimana Santo Benedictus sendiri wafat sambil memuji Allah. Begitu banyak makna rohani yang terkandung dalam medali ini. Semoga medali Santo Benedictus ini menjadi sarana penuntun dan kekuatan bagi kita dalam melawan kejahatan, mengikuti Kristus dengan lebih setia, hidup dalam persekutuan para kudus, dan secara khusus berani melawan kejahatan bersama Santo Benedictus. Semoga dengan sarana salib ini hidup kita juga selalu diberikan damai oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala kuasa jahat. Demikian sedikit penjelasan mengenai medali Santo Benedictus yang begitu powerful. Jadi, kalau hidup kamu merasa berada dalam aura-aura kejahatan, kamu bisa menggunakan medali ini untuk melawan mereka. Sekali lagi, medali ini hanya sarana bagi kita dan tujuan yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.